Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kak Dini. Di pertemuan kita kali ini, Kak Dini akan membahas tentang materi turunan yang merupakan materi kelas 11 matematika wajib. Jadi untuk kalian yang sedang mempelajari materi ini di sekolah, bisa diperhatikan dengan baik video ini agar kalian lebih memahaminya. Oke, jadi karena materi ini dibilang baru, karena kalian baru dapatkan itu di kelas 2 SMA, jadi Kak Dini akan menjelaskan dulu sedikit nih tentang apa itu namanya turunan fungsi aljabar. Jadi kalian untuk kelas 11 yang punya buku ini, Kak Dini akan menjadikan patokannya buku ini ya. Jadi turunan itu atau yang dinamakan dengan diferensial merupakan suatu landasan awal untuk kalian belajar matematika lanjutan. Nah, turunan pada dasarnya itu berkenaan dengan tingkat perubahan dari suatu fungsi. Seperti itu ya. Kak Dini lanjut aja ya ke definisi turunan. Jadi kemarin sebelum bab ini kalian sudah belajar tentang limit. Nah, di turunan ini definisinya itu menggunakan limit ya. Jadi definisi turunan itu bentuknya seperti ini, limit H mendekati O 0 di mana fx plus H dikurang fx per H. Ini merupakan f aksen x. Oh iya, Kak Dini sebelumnya belum jelasin ya apa maksudnya aksen-aksen ini. Jadi suatu fungsi aljabar itu kan bentuknya adalah fx ya dek. Kalau dia diturunkan maka akan menjadi f aksen x. Kalau misalkan fungsinya adalah y, ketika diturunkan maka dia bentuknya adalah y aksen. Jadi ada tanda petik di kepalanya, itu menandakan dia adalah turunan pertama. Nanti Kak, ada turunannya emang ada berapa kali Kak? Tergantung soalnya. Kalau misalkan petiknya ada 2, berarti dia turunan kedua. Kalau petiknya ada 3, berarti dia turunan ketiga, seperti itu. Nah, untuk di awal Kak Dini cuman mau baru infokan tentang simbol aksen itu menandakan turunan ya dek. Jadi ini adalah definisi fungsi turunan. Kak Dini lanjut aja ke contohnya. Contoh, misalkan ada fungsi bentuknya adalah fx sama dengan 4x kuadrat, maka turunannya adalah jawabnya harus pakai definisi. Oke, Kak Dini jawab. Langkah pertama, kalian tulis lagi fx-nya dek. Fx sama dengan 4x kuadrat. Di definisinya itu ada fx plus h. Kalian tulis lagi di sini f buka kurung x plus h sama dengan 4 dibuka kurung x ditambah h kuadrat. Kok tiba-tiba kayak gitu sih Kak? Aku nggak ngerti gitu. Oke, yang belum ngerti Kak Dini jelasin ya. Jadi ini kalau di sini x, waduh, tunggu bentar. Kalau di sini x nih dek, maka di sininya juga x. Sedangkan kalau di sini x plus h, maka di sininya juga x plus h. Itu fungsi ya. Setelah ini Kak Dini lanjutkan lagi. Berarti nanti hasilnya 4 buka kurung x plus h dikuadratin, jadinya x kuadrat plus 2xh plus h kuadrat sama dengan 4x kuadrat plus 8xh plus 4h kuadrat. Nah, di sini kalian berarti udah punya kesimpulan nih. Kalau fx itu hasilnya adalah ini,
Kalau fx plus f buka kurung x plus h hasilnya ini. Setelah itu kalian tulis lagi rumusannya yang definisi f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 di mana fx plus h dikurang fx per h. Selanjutnya sama dengan limit h mendekati 0 di mana fx plus h-nya itu adalah 4x kuadrat plus 8x plus 4h kuadrat dikurang fx-nya adalah hasilnya 4x kuadrat per h. Selanjutnya limit h mendekati 0 untuk hasil 8x plus h 8xh plus 4h kuadrat per h. Kak, 4x kuadratnya dikemanain kok tiba-tiba hilang? Karena dia udah habis ya dicoret sama yang ini gitu. Nah, kalau udah sampai sini hanya sama-sama bisa dicoret di atas bawah. Berarti sisa limit h mendekati 0 untuk fungsi 8x ditambah 4h. Kenapa sisa 4h? Karena h kuadratnya dicoret sama h ya, jadi sisa h. Selanjutnya hanya dimasukkan ke dalam, berarti 8x ditambah 4 dikali 0. Jadi jawabannya adalah 8x. Sehingga turunan dari 4x kuadrat adalah 8x. Kita sudah menjawab dia pakai definisi seperti itu. Sekarang Kak Dini coba kasih latihan. Kalian bisa jawab atau tidak ya? Oke, jadi sekarang Kak Dini punya soal nih. Tentukan turunan dari 2x kuadrat ditambah 3x menggunakan definisi turunan yang tadi. Sekarang kalian coba ambil buku tulisnya, kalian lalu coba kerjakan. Kak Dini kasih waktu 10 menit dan video ini silahkan kalian pause lebih dulu. Semangat mengerjakan. Nah, selanjutnya terima kasih ya sudah kalian coba jawab. Sekarang Kak Dini akan menyajikan jawabannya. Coba kalian cek jawaban akhirnya sama atau tidak. Oke, jika masih ada yang kurang tepat jawabannya, Kak Dini mulai jelaskan saja ya. Jadi di sini adalah fungsinya 2x kuadrat ditambah 3x. Itu merupakan fx. Lalu langkah selanjutnya kalian hitung nih x plus h-nya berapa. Lalu nanti x-nya kamu ganti sama x plus h. Jadi 2 dikali x plus h pangkat 2 ditambah 3 dikali x plus h. Selanjutnya nanti 2 dikali x kuadrat plus 2x kuadrat plus h kuadrat ditambah 3 buka kurung x plus h. Lalu kalikan kali ke dalam sehingga dapatlah bentuk yang ini. Selanjutnya kalian masukkan ke definisi turunan. Nanti yang sama 2x kuadratnya dicoret yang depan sama yang belakang. Selanjutnya 3x yang belakang dan depan juga sama-sama bisa dicoret. Nah, yang tidak dicoret kalian tulis ulang 4xh ditambah 4h kuadrat ditambah 3h per h. Selanjutnya dicoret h-nya, lalu sisa 4x ditambah 4h ditambah 3. Lalu selanjutnya h-nya kalian ganti 0, sehingga 4x ditambah 4 kali 0 ditambah 3. 4x ditambah 0 ditambah 3 sama dengan 4x ditambah 3. Sampai sini sudah paham ya? Alhamdulillah. Nah, selanjutnya untuk video selanjutnya kalian bisa tonton di video selanjutnya. Oke. Sampai sini dulu ya di part 1-nya. Nanti selanjutnya ditunggu part 2-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.